Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video aku kali ini, aku hanya sedikit sharing kepada para bunda di luaran sana yang lagi hamil atau yang lagi mempersiapkan kehamilannya. Sedikit cerita tentang pengalaman aku pasca operasi RS yang lagi tren untuk di kalangan kita di 2022 ini. Jadi bagi para bunda yang ingin mengetahui gimana sih operasi RX itu, stay tune videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik pembahasan, nah aku sedikit flashback sedikit ya, kenapa sih aku harus dioperasi? Kenapa aku nggak normal aja? Nah, jadi seperti ini Bunda, pas di tanggal 4 April 2022 kemarin, 1 bulan yang lalu, itu aku melakukan operasi. Nah, kenapa operasi? Karena memang pas di saat 3 bulan pertama cek USG ternyata itu ari-ari aku atau plasentanya itu berada di bawah. Kalau istilah kedokteran itu namanya placenta previa. Nah, itu 3 bulan cek pertama ternyata plasentanya di bawah. Nah, itu aku merasa, aduh, gimana dong ini dok, apakah ini berbahaya atau ini mempengaruhi janin? Karena kan ini ibaratnya anak pertama. Nah, terus kata dokternya, enggak kok, ini enggak berbahaya, yang penting bunda jaga kesehatan, jangan stres dan hindari hati-hati jika ada pendarahan. Oh, di situ langsung shock ya, langsung merasa, aduh ini bagaimana ya. Sementara di hati aku yang paling dalam, aku ingin melahirkan secara normal. Karena dari pihak keluarga, dari pihak teman, bahkan teman ada yang mengatakan, dari pihak keluarga mengatakan apa, normal itu jauh lebih bagus dan pemulihannya cepat sembuh. Dan ada beberapa teman juga ngomong, aduh kalau misalnya kamu nggak melahirkan secara normal itu tidak menjadi ibu sejati, tidak menjadi ibu sesungguhnya. Aduh, di situ saya juga kepikirannya pusing, gimana caranya. Akhirnya saya rutin hampir setiap bulan saya melakukan USG. Hanya ingin mengetahui itu plasentanya berubah enggak ya. Kalau semoga berubah plasentanya atau ari-arinya. Akhirnya sebulan berikutnya datang lagi bulan keempat, itu tetap masih di bawah ari-arinya, plasentanya masih tetap di bawah. Sampai ke terakhir bulan ke-8 ya, bulan ke-8 itu USG terakhir ternyata itu si ari-ari plasentanya itu masih tetap di bawah. Kata dokter saya, ini hanya plasentanya aja di bawah. Kalau misalnya semu plasentanya normal, beradanya tepat pada posisinya, itu ibu bisa bisa disarankan untuk normal. Tapi karena ini benar-benar menutupi jalan lahir, jadi mau tidak mau ibu kita rujuk atau kita sudah kasih jadwal operasi. Harus melakukan operasi di tanggal 2 April 2022. Nah, karena saya sudah tahu ini bakal operasi, saya ngomong sama dokter, dok ini saya bisa nggak tanggal operasinya dimundurin. Jadi tanggal 4 bulan 4 2022. Karena tanggalnya bagus sekalian ya kan, karena memang udah tahu. Tapi apakah ini beresiko dok kalau misalnya saya tanggal 4? Karena kan dokter nyaranin tanggal 2. Dokternya bilang ya udah nggak apa-apa bu, bisa. Ya udah, akhirnya tanggal 4 April bulan lalu ya, itu saya udah dirujuk ke rumah sakit daerah Bogor atau di PMI Bogor. Tibalah hari yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 4 bulan 4 2022. Nah, akhirnya saya, suami, dan didampingin oleh mertua tercinta datanglah ke rumah sakit PMI Bogor. Langsung ke ruang registrasi, di ruang administrasinya. Nah, di situ suami tanda tangan dan mengurus surat-surat yang harus ditandatanganin oleh suami, dan saya langsung dibawa ke ruangan yang sudah disediakan oleh rumah sakit tersebut. Nah, akhirnya setelah itu itu sekitar jam 9 pagi ya. 9 pagi itu saya sudah ada di ruangan itu, saya nggak dibius, saya nggak dikasih apa-apa karena memang dalam keadaan kondisi aku semuanya sehat normal.
tidak ada tinggi darah, tensi tidak ada, semuanya alhamdulillah normal, cuman satu plasentanya hanya di bawah. Nah, jadi saya di rumah sakit setelah mau melakukan operasi, nah di situ saya ada melakukan yang namanya sidik apa tanda tangan, tapi cap jempol saya ya, cap jempol, terus tanda tangan suami bahwa menyatakan ini setuju kalau ini sang istri dilakukan operasi. Nah, terus ada melakukan lagi yang namanya rekam jantung, ada pematangan paru. Nah, setelah itu saya langsung dirujuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu saya merasa di dalam perjalanan menuju ruang operasi itu saya merasa deg-degan ya, pastinya deg-degan. Tapi saya berpikir saya berserah kepada Allah ya, saya berserah kepada Tuhan karena itu pasti akan berlalu, semuanya pasti akan berlalu karena ini kita lagi menjalaninya. Nah, akhirnya dibawa ke ruangan operasi, di situ sudah siap segala peralatan yang menurut saya itu saya baru pertama kali ngelihat ya, ruang operasi, dan itu ruangannya cukup dingin. Dan saya tipe-tipe orang yang memang gak bisa dingin, tapi alhamdulillahnya sih berjalan lancar. Dibawa ke ruang operasi, terus saya ditanya sama dokternya ya, sebelum dianestesi, ditanya sama dokter, "Ibu ini operasi pertama ya atau ada operasi sebelumnya?" Saya bilang, "Ini operasi pertama saya, Dok. Ibu jangan tegang. Relax aja, semuanya akan berlalu." Sama dengan yang saya ucapkan. Nah, akhirnya terus ditanya lagi, "Ibu ada alergi atau tidak sebelumnya? Ada penyakit bawaan atau tidak?" Saya bilang, "Tidak, Dok." Nah, ini kita langsung jalankan operasinya. Nah, terus dokternya ngomong, "Ibu suka lagu apa?" Kita sambil santai ya, setel lagu. Nah, setelah diajak ngobrol, berbicara santai, di situ saya kurang terasa tegang, saya sedikit terobati dengan berbicara kepada dokternya ya. Karena dokternya juga humble, jadi sangat menyenangkan. Jadi saya di setel lagunya, dan kebetulan kalau nggak salah lagu Raisa deh, kalau nggak salah di setelin lagu pop, lagu Raisa. Nah, akhirnya setelah itu saya disuntik anestesi. Dan apa sih eraks itu yang membedakan? Sebelum saya di anestesi, sebelum saya melakukan operasi eraks, saya tanya sama dokternya, sebenarnya apa sih yang bedain operasi eraks ini dengan operasi yang biasa? Terus mereka bilang ya sebenarnya hanya di anestesinya aja, Bu, seperti itu. Oh gitu, terus ada beberapa lagi obat dan lain sebagainya kalau saya tidak salah. Nah, akhirnya saya di anestesi di bagian tulang punggung sini, di bagian tulang punggung saya itu ya. Tarik napas, Bu, disuruh tarik napas, terus disuruh tarik napas, akhirnya selesai anestesinya. Nah, di situ badan saya tuh sudah tidak bisa bergerak. Saya kaget sebenarnya tuh, cuman memang sudah dikasih tahu bahwa Ibu nanti akan dianestesi, nanti setengah badannya itu akan tidak ada rasa. Saat itu akhirnya dari perut ke bawah, dari perut ke bawah itu tidak ada rasa sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya ditunggu beberapa menit sama dokter, di setel lagi lagu Raisa tadi, diajak ngobrol lagi sama dia. Sebenarnya saya ngantuk di situ, cuman saya tidak mau ketinggalan momen ketika anak saya lahir. Itu setelah itu tidak berlangsung lama, saya pikir belum selesai, tapi tiba-tiba ada suara bayi nangis. Itu anak saya. Akhirnya dokter angkat anaknya, bayinya, langsung diangkat, "Ibu, ini anak Ibu." Sudah diangkat, "Ibu, ini anaknya sudah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki." Di situ saya tersentuh, langsung nangis terharu. Seperti itu, nangis terharu. Akhirnya dibawa ke sini saya, itu nggak lama. Itu sekitar 10 sampai 15 menit berlangsung. Sudah berlalu begitu aja, dan itu tidak ada rasa sama sekali. Dan mungkin untuk jahitannya sendiri itu ya setengah atau 1 jam mungkin berlalu seperti itu. Tapi kalau untuk belekannya itu sangat cepat, 10 sampai 15 menit itu si bayi orok udah keluar. Ya ampun, itu tanpa nyeri, tanpa apa, karena memang di anestesi. Jadi kita sama sekali tidak merasa sakit, sama sekali tidak merasa sakit. Akhirnya
Setelah itu dijahit, setelah dijahit anaknya dibawa ke ruangan, katanya mau diangetin dulu, mau dikasih diangetin dulu, dihangatkan dulu bayinya. Akhirnya dibawa bayinya, selesai jahitannya, saya langsung dibawa ke ruangan yang berbeda, bukan di ruangan operasi. Nah, di ruangan itu saya memastikan bahwa saya itu baik-baik aja, apakah setelah pasca operasi ada infeksi atau ada gejala, dan dokter langsung bisa bertindak di situ. Dan di situ memang saya sendiri karena corona ya, jadi memang saya sendiri, suami juga nggak bisa masuk. Jadi ya udah saya serahkan semua kepada Tuhan. Tapi alhamdulillahnya saya baik-baik aja. Selesai itu saya sudah bisa disterilin lagi, sudah dikasih infus di sana, di ruangan itu. Akhirnya saya dibawa ke ruangan awal saya pas sebelum dibawa ke ruang operasi. Nah, disitulah saya bertemu dengan suami tercinta. Anak saya dibawa di sana juga, akhirnya saya sudah bisa ketemu sama anak saya. Nah, gimana rasanya setelah pasca operasi RX ini? Rasanya setelah saya dibawa ke ruangan saya kembali, ruang pertama itu 3 jam setelahnya saya disuruh duduk dong. Wow, saya kaget. Saya disuruh duduk. Saya disuruh duduk dan saya disuruh setelah operasi saya disuruh makan ya. Dan itu nggak harus kentut karena kan yang setahu saya, kata mertua saya, biasanya setelah orang operasi itu nunggu kentut dulu baru boleh makan. Ini saya disuruh makan, jadi nggak perlu nunggu yang namanya kentut seperti itu. Nah, akhirnya 3 jam, wow, saya disuruh duduk. Akhirnya saya coba, awalnya disuruh miring kiri, miring kanan. Itu setelah biusnya sudah selesai ya, karena kan 3 jam itu biusnya sudah selesai. Saya sudah tidak merasakan lagi biusnya. Akhirnya saya disuruh duduk, miring kiri, belajar miring kanan. Setelah itu saya bisa, I can do it. Saya bisa duduk, saya bisa melakukan itu semua. Yang disuruh dokter saya lakukan, dan karena memang saya merasa tidak ada yang ngerasa yang terlalu, walaupun dalam hati itu merasa takut ya, takut merasa gimana, ada rasa-rasa takut, tapi ya udah. Tapi alhamdulillahnya tidak ada rasa-rasa yang sakit ya. Nah, malamnya siangnya itu saya dikasih obat vitamin 5 sampai 6 vitamin yang saya disuruh minum, dan itu memang obat yang memang pendukung proses RX ini, pendukung si RX ini. Nah, akhirnya ada juga beberapa obat yang dimasukin langsung ke dubur seperti itu untuk penghilang rasa nyerinya. Akhirnya malam saya disuruh jalan. Saya disuruh jalan sama dokternya. Saya takut-takut nih sebenarnya. Tapi ya saya coba, akhirnya saya bisa jalan. Alhamdulillah. Nah, jadi para bunda di luaran sana yang memang lagi mempersiapkan untuk persalinannya, nah, metode RX ini sangat membantu, apalagi bunda-bunda yang memang seperti saya ya, yang memang dituntut untuk mobile, harus kembali bekerja kembali seperti semula. Kemarin saya operasi tanggal 4 April 2022. Nah, sekarang di tanggal 12 Mei 2022, saya udah bisa mobile kembali, sudah bisa ngurus anak kembali, sudah bisa bekerja kembali, sudah aktivitas seperti semula. Dan semuanya saya rasa, yang saya rasakan juga tidak ada yang fatal ya, tidak ada nyeri yang terlalu berlebihan, tidak ada sakit yang terlalu berlebihan. Intinya metode RX ini sangat membantu. Jadi para bunda jangan takut, jangan khawatir, karena menurut saya sih rekomendasi untuk para bunda di luaran sana untuk metode RX ini sangat membantu, apalagi para bunda yang memang dituntut untuk bekerja mobile dan cepat. Jadi bagi para bunda yang merasa video ini sangat bermanfaat, mungkin teman bunda-bunda di luaran sana menganggap video ini baik untuk ditonton, jangan lupa di like, subscribe, and komen ya. Terima kasih bunda. Assalamualaikum.